Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali, tentunya dengan saya Sersan II Budi Ajusta Kurniawan, yang kembali hadir menyapa sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar sahabat Bang Takir pada pagi hari ini? Mudah-mudahan saya berharap sahabat Bang Takir di pagi hari ini senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya masih di edisi prajurit berprestasi. Namun pada pagi hari ini saya menghadirkan narasumber yang berbeda karena pada pagi hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir seorang Kopda Teguh Prabowo. Siap. Saya dengar Kopda Teguh ini merupakan mantan atlet sepak bola yang sudah pernah menjuarai turnamen di berbagai turnamen di Jawa Timur dan juga nasional. Langsung saja saya ucapkan selamat pagi Mas Teguh. Siap, selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Siap, alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Siap, semangat. Oke Mas Teguh, saya mendengar bahwa Mas Teguh ini dulunya di samping sebagai prajurit, Mas Teguh ini merupakan atlet sepak bola. Bisa diceritakan Mas? Tapi sebelumnya mungkin perkenalan dulu dong, disapa dulu sahabat Bang Takirnya. Siap, mohon izin sahabat Bang Takir. Kami atas nama Kopda Teguh Prabowo asal dari Bojonegoro. Bojonegoro. Siap, kesatuan lama dari Batalion Arhanud Se-8 Sriti. Sriti, jadi Siap. Sidoarjo Mas Siap, ya? siap. Asli Bojonegoro berada Siap, di Buruman asli. ya Mas ya? Siap. Oke Mas Teguh, bisa diceritakan sedikit Mas Teguh. Kapan sih Mas Teguh, Mas Teguh menjuarai turnamen, kalau tidak salah Piala Pangdam Mas Teguh ya? Siap, mohon izin. Kapan? Pada tahun 2009 2010. 2009 Siap, 2010. pada saat Piala Pangdam untuk jalur prestasi olahraga. Jalur prestasi Siap. olahraga. Itu turnamennya diadakan di mana Mas Teguh? Siap, di Kodam 5. Di Kodam Waktu 5. itu siap di jajaran. Pada saat itu Mas Teguh, berarti kalau Piala Pangdam seluruh Jawa Timur itu semua batalion mewakili, maksudnya semua batalion itu ada hadir di situ untuk Siap, pertandingan izin itu Mas hadir. Teguh ya? Semua batalion jajaran Kodam 5. Nah, Mas Teguh, pada saat itu yang menjadi motivasi Mas Teguh sendiri untuk mengikuti turnamen Piala Pangdam itu sendiri apa sih Mas Teguh? Siap, mohon izin. Piala Pangdam itu kan piala bergengsi. Merupakan piala bergengsi Mas Teguh ya. Jadi di Siap. samping Piala Kasat, mungkin sebelum ke Piala Kasat ada Piala Siap. Pangdam Mas Teguh ya. Termasuk salah satu turnamen yang bergengsi. Siap. Jadi salah satu itu motivasinya Mas Teguh ya. Siap. Nah, pada saat itu Mas Teguh, kemudian persiapan Mas Teguh sendiri dan mungkin juga rekan-rekan Mas Teguh, karena saya tahu sepak bola itu bukan cuma individual. Siap. Umumnya persiapan apa sih Mas Teguh yang Mas Teguh lakukan pada Siap. saat itu? Yang pertama kami satu tim adalah persiapan itu mental dan fisik yang paling utama. Teknik dan arahan pelatih yang. Ada seleksi khusus kan sih Mas Teguh pada saat itu? Siap, dari pelatih pasti ada seleksi. Mungkin yang menarik adalah ini adalah tingkat batalion mungkin Mas Teguh yang saya bilang. Jadi saya tahu karena mungkin saya dulu juga mantan atlet sepak bola di Kalimantan Barat pada saat itu. Mungkin ada nggak sih Mas Teguh, teman-teman Mas Teguh itu ada yang boleh dibilang ya dulunya itu sebelum gabung ke TNI atau direkrut di jalur prestasi itu bermain di klub mungkin di divisi 2, divisi 3 gitu. Ada Mas Teguh? Siap. Yang rekan satu tim dulu yang pernah gabung adalah Mas Novan Satya itu. Oh, Novan Setia. Oke, Mas Teguh. Nah, Mas Teguh, pada saat selama melaksanakan persiapan kemudian mengikuti turnamen, momen yang paling berkesan pada saat Mas Teguh dari mulai mungkin seleksi awal persiapan, kemudian Mas Teguh sendiri latihan, hingga kemudian turun di turnamen, itu pasti ada rasa nervous, rasa tidak percaya diri atau segala macam. Nah, momen yang paling berkesan, atau sebelum yang momen paling berkesan adalah gimana caranya Mas Teguh mengatasi, ya mungkin kalau kata orang nervous itu Mas Teguh. Siap. Itu kan kendala kita di lapangan. Kendala di lapangan Mas Teguh ya. Untuk itu kan ada rekan-rekan, pasti ada rekan yang memberikan motivasi. Jadi rekan kita bisa, kita harus bisa. Jadi semangat kekompakan tim itu yang paling utama. Semangat dan kekompakan tim yang paling Teguh. Dan momen yang paling berkesan Mas Teguh pada saat itu. Arahan pelatih dan senior yang membuat saya motivasi saya bisa.
Waktu itu kan paling junior saya. Paling junior Mas Teguh. Siap. Masih pangkat apa waktu itu? Siap, masih Taja. Masih Taja? Siap. Oh, masih Taja. Siap. Oke. Jadi kalau masih Taja itu pasti bawaannya tegang Siap. Mas Teguh ya. Siap. Nah, ada nggak sih Mas Teguh teman satu tim yang paling usil? Siap. Usil dalam artian memberikan motivasi kan. Usil dalam artian memberikan Siap. motivasi. Karena biasanya saya yakin dalam satu tim itu pasti ada yang pendiam, Siap. ada yang usil. Siap. Siap. Nah, kadang-kadang ya mungkin pada saat itu Mas Teguh masih baru, Siap. jadi sering dikerjain gitu. Tapi aman Mas Teguh ya, Siap. semuanya Siap. aman Siap. Mas Teguh ya. Siap. Oke Mas Teguh, kemudian apakah ketika Mas Teguh terjun di dalam dunia sepak bola, itu mempengaruhi kinerja Mas Teguh sebagai prajurit di lapangan? Siap. Kinerja prajurit di lapangan itu kan dulu di Batalion Art 8 itu kan dibagi menjadi satu ini jalur prestasi untuk olahraga seperti itu. Oke. Yang satu untuk sesuaikan di baterai masing-masing, di kompi masing-masing seperti itu. Jadi boleh saya bilang, kalau mungkin zaman saya dulu di 2006 sampai saya masih jadi atlet sampai 2009 atau 2010. Siap. Mungkin berbeda dengan Mas Teguh. Kalau Mas Teguh sekarang kan karena memang Mas Teguh adalah jalurnya atlet, jadi Siap. Mas Teguh langsung Fokus. hari-harinya fokusnya Siap. di atlet. Siap, betul. Oh gitu. Jadi hari-harinya di atlet sebenarnya tidak mempengaruhi di militer kita, tetapi mungkin pada saat itu kita difokuskan untuk mengikuti atlet itu sendiri, Siap. Mas Teguh gitu ya. Pada saat kita menjadi militer, kita harus fokus di militer. Betul Kan sekali. jadi diri kita juga. Jadi sebagai mungkin seorang pada TNI. saat itu karena Siap. kita mengikuti turnamen, kemudian mengikuti kegiatan yang sifatnya adalah olahraga, Siap. kita difokuskan untuk berolahraga dulu. Siap. Dan mungkin pada saatnya kalau mungkin seperti sekarang ya Mas Teguh Siap. sudah tidak jadi atlet, dikembalikan fungsi dan tugas Siap. pokoknya lagi kembali ke militer Mas Teguh. Siap. Oke Mas Teguh. Nah, pada saat itu siapa sih Mas Teguh yang memotivasi diri Mas Teguh sendiri sehingga Mas Teguh ini berani Siap. untuk terjun menjadi atlet khususnya di sepak bola? Siap. Ada beberapa Orang-orang yang paling mendukung. Siap. Saya ingat masih ada beberapa orang, itu senior saya Bang Suwanto, Bang Dwi yang sekarang di Kodim Nganjuk. Kodim Nganjuk. Siap, di Nganjuk. Terus yang paling utama adalah pelatih Pak Kusen. Siap. Pak Kusen. Siap. Beliau sekarang berikan orang sipil atau militer? Siap, di Jasdam 5. Oh, di Jasdam 5. Siap. Pak Kusen di Jasdam 5. Siap, Pak Kusen. Nah, Mas Teguh, bisa diceritakan sedikit nggak Mas Teguh? Mungkin mulai turnamen itu dari babak penyisian sampai final ketemu siapa Mas Teguh? Pada saat itu. Siap. Sampai finalnya ketemu siapa? Siap. Mungkin pada saat penyisian, pada saat itu ketemu batalion mana Mas Teguh? Jangan-jangan dulu ketemu batalion saya gitu. Siap, dari awal adalah yaitu batalion Yonkaf. Yonkaf 3. Siap. Itu dari 5 kurang hafal. Kalau enggak 521 itu. Ya. Finalnya Mas Teguh pada saat itu. Final paling. Finalnya lawan siapa Mas Teguh? Raider 500. Raider 500. Siap. Menang berapa waktu itu Mas Teguh? Siap, mohon izin untuk hasil full time 2-1. Full time 2-1. Tapi kan itu kan waktu itu saya di menit 15 itu sudah keluar. Oh, sudah keluar. Cedera? Siap. Itu yang mencetak 2 gol. Oh, oke. Jadi pada saat itu menang 2-1 dengan Yoni Raider 500 ya. Siap. Nah, sebelum Mas Teguh menjuarai turnamen dan mulai persiapan dari awal seleksi hingga mengikuti turnamen, tantangan terbesar dalam diri Mas Teguh khususnya dan umumnya adalah tantangan di tim Mas Teguh sendiri. Tantangan terberatnya itu apa sih Mas Teguh? Yaitu kepercayaan diri. Melawan rasa malas mungkin Mas Teguh? Karena melawan rasa malas, tapi tim Serit itu kan tim terbaik di Sakodam 5. Jadi saya gimana harus bisa membawa nama baik tim terbesar. Jadi boleh dibilang nama besar sebuah tim Yon Arhanud Se8 Seriti itu mempunyai nama besar di khususnya di cabang sepak bola wilayah Jawa Timur, khususnya di tingkat batalion. Jadi ada tantangan tersendiri, itu merupakan sebuah tantangan yang memang bagi Mas Teguh dan tim itu ya boleh dibilang berat. Karena pepatah mengatakan mempertahankan itu lebih berat daripada mencari juara. Iya, daripada meraihnya. Luar biasa sekali Mas Teguh. Nah, Mas Teguh, pada saat itu ada sih nggak Mas Teguh tawaran atau mungkin Mas Teguh pernah mencoba untuk seleksi di klub-klub
yang ada di, ya khususnya mungkin Jawa Timur atau nasional? Siap. Pada waktu di final Raider Ya. tersebut, kami pernah diminta Pak Kusen itu kan, Mhm. kamu mau main di Liga U23 Persebaya? Mhm. Masih minta seleksi dulu. Oke, berarti pernah ada tawaran di U23-nya Persebaya Surabaya Siap. waktu itu Mas Teguh. Pada saat itu kenapa nggak diambil Mas Teguh? Itu pada waktu final itu Kak, langsung cedera. Oh ya, Siap, jadi pada saat final kemudian Mas Teguh cedera, siap, akhirnya gagal siap, untuk ya lawan ke Persebaya U23 waktu siap. itu. Jadi saya juga pernah pernah punya cerita Mas Teguh. Karena pada saat saya masuk di Kalimantan Barat pada saat itu saya juga punya prestasi. Nah, ketika kami mau mengikuti kejuaraan di PON Kaltim pada saat itu, mungkin kejadiannya sama kayak Mas Teguh. Jadi seleksi terakhir kita mau berangkat, saya kena ankle, akhirnya juga Siap. tidak berangkat. Jadi belum rezeki aja Mas Siap, Teguh ya. seperti itu. Ya, oke. Jadi belum belum rezeki. Nah, Mas Teguh, untuk bagi Mas Teguh sendiri, menjaga keseimbangan antara latihan olahraga dengan latihan militer sendiri itu bagaimana Mas Teguh? Kalau untuk latihan olahraga yang kita fokuskan di olahraga. Sementara kalau untuk kita militer, mungkin bisa kan ada dulu di batalion itu ada YouTube, Mhm. di channelnya itu kan mungkin tugas-tugas dari mungkin Prada. Prada itu tugasnya apa di batalion. Oke. Di situ sudah ada semua. Artinya menjadi seorang atlet itu tidak menghalangi dan tidak menghambat tugas Siap. pokok kita sebagai Masih ada militer. cara-cara untuk Ya, melaksanakan tugas pokok mungkin masing-masing. pada saat di sela-sela kita istirahat latihan, Siap, kita ya baca-baca buku kembali. siap, Kemudian mungkin pada saat kita di lapangan, kita melihat orang latihan itu juga bisa mungkin Mas siap, Teguh ya. betul. Artinya jadi semuanya harus balance antara militer karena Siap, memang tugas pokok kita adalah militer. siap, Utamanya adalah militer. Jadi boleh dibilang kita tetap latihan olahraga tapi tidak melupakan siap, militer betul. itu sendiri. Tidak, tidak harus. Nah, Mas Teguh, sekarang Mas Teguh ini di wilayah teritorial, Mas Teguh. Jadi tentu ada tugas pokok yang berbeda. Ketika dulu Mas Teguh di batalion menjadi seorang atlet dengan sekarang menjadi seorang babinsa di wilayah teritorial. Nah, apakah kegiatan yang Mas Teguh lakukan menjadi seorang atlet itu mempengaruhi Mas Teguh sendiri untuk bersosialisasi, berkomunikasi di wilayah teritorial bermasyarakat? Untuk pengaplikasian yang masuk dalam permainan sepak bola yaitu ya bisa kami bawa untuk masyarakat, yaitu satu, kekompakan, yaitu kekompakan yang melibatkan antara kita kan sinergitas, siap TNI, Polri, perangkat desa, tokoh pemuda, tokoh agama. Dari situlah kita bisa dari permainan bola kan kompakan antar lini depan, lini belakang, dari kipernya juga kan, kiper memberi arahan seperti itu kan. Mungkin saya ada arahan dari Dan Ramil seperti ini. Jadi saya harus ke bawah, yaitu pertama dari perangkat desa, tokoh pemuda. Artinya tokoh amat agama. sangat bisa diaplikasikan di dalam masyarakat, Mas Teguh. Sangat membantu. Sangat membantu ya. Siap. Jadi mungkin satu, dulu kita di tim diajarkan bagaimana caranya berkomunikasi. Siap. Dengan antar lini dan sekarang Siap. bisa diterapkan di masyarakat bagaimana cara kita berkomunikasi Siap. dengan mungkin Forkopimda Siap. atau mungkin kepala desa dan bermasyarakat lainnya. Siap. Kemudian satu hal mungkin yang juga saya bisa tambahkan adalah ketika kita menjadi pemain sepak bola adalah disiplin waktu. Siap. Nah, itu juga mungkin yang bisa kita terapkan di sosial bermasyarakat bahwa disiplin waktu itu amat sangat penting. Di sini saya pernah ingat Mas Teguh, percakapan seorang Cristiano Ronaldo itu pernah bilang seperti ini. Jadi, semua orang ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo. Tapi, saya sudah memberikan waktu. Nah, tinggal kalian bisa mengikuti atau tidak. Karena kunci utamanya adalah disiplin. Dan disiplin itu adalah hal yang paling susah untuk dilakukan. Tidak ada yang mengatakan tiap hari orang berangkat ke lapangan itu enak. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa setiap hari berangkat ke tempat gym itu mudah. Bohong kalau orang mengatakan saya tiap hari ke tempat gym, setiap hari ke lapangan itu enak, itu bohong. Tetapi bagaimana caranya kita disiplin, bagaimana cara kita mengatur waktu sehingga kita mampu melaksanakan
dan menjadikan seseorang yang spesial. Itu saya kutip dari ucapannya Cristiano Ronaldo, Mas Siap. Teguh. Nah, Mas Teguh, ada nggak sih keinginan Mas Teguh mungkin sekarang karena sudah, ya mungkin boleh saya bilang sudah tidak aktif bermain sepak bola, Siap. Mas Teguh ya. Ada nggak sih ketika nanti di teritorial Mas Teguh ingin mendirikan SSB ataupun ya paling tidak kalau tidak mendirikan SSB berkoordinasi antar perangkat desa mengadakan mini soccer atau segala macam. Ada Siap. nggak Mas keinginan seperti itu? Siap, masih ada. Pasti ada Mas Siap, ya. masih ada. Mudah-mudahan saya doakan Siap. bisa terlaksana Mas ya. Amin. Kalau boleh tahu sekarang wilayah binaannya di mana Mas Teguh? Di Karangpinangun. Di Karangpinangun ya. Siap. Saya yakin Karangpinangun itu kalau tidak salah animo sepak bolanya juga termasuk salah satu yang besar di wilayah Lamongan ya Mas Teguh, selain Brondong dan juga daerah sekitar Tekung dan sekitarnya. Mas Teguh sendiri sudah pernah mengadakan eksebisi gitu di daerah wilayah Karangpinangun? Siap, sementara masih belum, kami kan masih baru di sini. Oke, Siap. sementara. Tapi keinginan itu ada Mas Siap, Teguh ya. keinginan masih Pasti ada. Mudah-mudahan terwujud Mas Teguh ya. Siap. Nah, Dengan terakhir maksimal. Mas Teguh, Siap. sebelum kita tutup edisi tanya jawab kita, pesan Mas Teguh sendiri dari mantan seorang atlet sepak bola dan juga prajurit kepada rekan-rekan prajurit yang saat ini mempunyai profesi sama sebagai atlet sepak bola ataupun atlet-atlet yang lain. Pesan Mas Teguh sendiri. Untuk pesan dengan rekan-rekan yang sama atlet ini, yang paling utama adalah jaga kesehatan diri, karena Pertama, jaga dari kesehatan Mas kesehatan Teguh ya. itulah kita bisa melaksanakan olahraga. Dari kesehatan. Untuk kedua, disiplin, Disiplin itu motivasi. wajib, Mas. Motivasi, loyalitas, siap. Heeh. Dan yang terakhir itu semangat. Semangat ya. Jadi Siap. pertama adalah menjaga kesehatan, karena kalau Siap. sudah sehat kita pasti bisa melaksanakan Siap, apapun. Kemudian ditunjang dengan disiplin, Siap. motivasi yang tinggi, dan terakhir Siap. adalah semangat. Karena percuma Mas, kalau Siap. kita punya motivasi, kalau semangat tidak ada, Siap. ya saya bilang Down, pasti kita nol main besar, di pasti lapangan. nol Siap. besar. Karena juga mental yang kuat itu dalam pertandingan pasti wajib dimiliki. Mau sehebat apapun seseorang, skill seseorang, kalau mentalnya down, ya saya yakin hasilnya juga pasti zero, pasti kosong. Mas Teguh, terima kasih saya ucapkan karena pagi hari ini sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya Mas Teguh. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dari Mas Teguh sendiri sekarang di teritorial dapat terwujud, dan sekali lagi Amin. saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Dan sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada, demikianlah tadi obrolan saya dengan seorang Kopda Teguh Prabowo. Beliau yang tadi sudah menceritakan banyak hal bagaimana pengalaman beliau di bidang sepak bola, terutama adalah menyeimbangkan antara olahraga dan juga militer. Satu kutipan yang saya bisa ambil adalah, apapun tugas kita, ketika kita memiliki motivasi yang kuat, kemudian disiplin yang tinggi, segalanya pasti bisa kita lakukan. Tentunya didukung oleh lingkungan yang bagus, dan jangan lupa doa kepada Sang Maha Pencipta. Demikian sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada, saya Serda Budi Ajusta Kurniawan pamit undur diri dan akan bertemu di lain kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.